Selamat pagi jemaat Tuhan dimanapun berada saat ini. Kita kembali bertemu dalam saat teduh 30 menit ke depan. Mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk dengar firman Tuhan, masuk dalam penyembahan, masuk dalam hadirat Tuhan, sehingga kita bisa merasakan kehadiran Tuhan bersama-sama. Untuk itu mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa yang baik, pagi ini kami kembali datang menghadap hadirat-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan buat penjagaan-Mu, perlindungan-Mu Tuhan sepanjang minggu, sepanjang malam Tuhan. Kami bersyukur dan tiba saat ini Tuhan, kami mau dengar firman, kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Kami percaya saat kami berkumpul di dalam nama-Mu, 2-3 orang Tuhan ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat Tuhan, pagi hari ini tuh kami mau datang menghadap Tuhan. Kami mau berkata, kami perlu Engkau Tuhan. Haleluya. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Mari lebih lagi memuji Tuhan. Saat kau perlu Tuhan tahu,
Tuhan tahu. Saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu. Saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Haleluya, haleluya. Engkau Tuhan penolong dalam hidup kami, sebab sesungguhnya kami tidak perlu khawatir. Tuhan ada, Tuhan Immanuel. Haleluya. Mari sama-sama kita angkat pujian ini. Kita berseru kepada Tuhan. Haleluya. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tanganku dan tuntun langkahku. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesatan. Kau gunung batuku dan pertahananku. Yesus, Kau kemenanganku. Panggil namanya Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas segalanya. Sekali katakan, Dia Tuhan penolong. Kau Tuhan penolong dalam hidupku. Ku percaya hanya kepadamu. Kau pegang tangan kami Tuhan. Kau pegang tangan. Amin. Dan tuntun langkah-langkah hidup kami. Amin. Yesus, Kau perlindunganku. Kau Tuhan. Amin. Kekuatan dalam hidupku, penolongku dalam kesesakan. Gunung batu, Kau gunung batuku dan pertahananku. Oh, Yesus, Kau kemenanganku. Yesus, padamu ku berseru. Kaulah penyelamatku, terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidup. Amin Tuhan, terpujilah Kau Tuhanku. Yesus, amin Tuhan, padamu kami berseru. Engkaulah penyelamat, Engkaulah penolong kami Tuhan. Terpujilah Kau Tuhanku. Mulutku memuji namamu sepanjang umur hidupku. Terpujilah Kau Tuhanku di atas
segalanya. Di atas segalanya. Di atas segalanya. Kami sembah Kau Tuhan. Kami sembah Kau. Kami sembah. Kami sembah Kau Tuhan. Penolongku, penyelamat hidupku, duduk batu kota pertahananku. Engkaulah Yesus Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Ku sembah Kau Tuhan. Sembah Kau Tuhan. Kekuatan dalam hidupku. Mari sembah Tuhan. Dia adalah Basyana. Oh, haleluya. Kami tinggikan Engkau ya Tuhan. Seumur hidup kami, Engkau Tuhan. Tiada yang sebanding dengan Engkau Yesus. Allah kami yang hidup, Allah kami yang dahsyat. Engkau Tuhan kami, Engkau Jehovah, Engkau Jehovah Jireh, Engkau Immanuel. Besar Engkau Tuhan, selama-lamanya, selama-lamanya Tuhan. Kami sembah Kau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sampai hari ini kami ada, itu semua karena kasih-Mu, kebaikan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu. Kami bersyukur Tuhan. Terima kasih, sebentar kami dengar firman-Mu. Kuatkanlah setiap hati Tuhan. Biarlah Engkau yang menjadi kemenangan, sukacita ketika kami menjalani hari-hari kami di depan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami siap dengar firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Semoga semuanya sehat-sehat, sejahtera dalam lindungan Tuhan. Renungan firman Tuhan pagi ini saya ambil dari Bilangan 11 ayat 4 sampai 23. Tertulis bahwa bangsa Israel yang dipimpin oleh Musa keluar dari Mesir. Diizinkan Tuhan mereka itu berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Supaya mereka itu mengalami pembaharuan hati dan pikiran yang baru. Supaya mereka itu memiliki hidup yang baru, yaitu hidup yang taat dan mengasihi Tuhan. Tetapi kenyataannya mereka masih memikirkan kehidupan di Mesir. Jadi artinya orangnya sudah keluar dari Mesir, tapi hati pikirannya masih ada di Mesir. Memikirkan makanan-makanan di Mesir, dan bahkan selalu bersungut-sungut, mengeluh dan menuntut kepada Tuhan. Mereka itu bosan dengan mana yang Tuhan kirim sebagai makanan mereka setiap hari. Saudara, demikianlah sebetulnya sifat manusia pada umumnya, yaitu punya sifat pembosan, tidak pernah merasa puas dan tidak bersyukur akan apa yang telah dimiliki, yang telah diberikan Tuhan. Ya, istilahnya tidak tahu diri. Ya, akhirnya suka mengeluh, ya, komplain kepada Tuhan. Nah, saudara, sifat ini sangat tidak disukai oleh Tuhan. Suatu hari mereka, yaitu orang-orang Israel ini, mereka datang kepada Musa. Mereka menangis di depan pintu kemah pertemuan, minta diberikan daging untuk dimakan. Karena mereka bersungut-sungut membuat Tuhan menjadi murka, menjadi marah, dan juga membuat Musa itu menjadi susah hati, sedih, bahkan sangat berbeban berat menghadapi tuntutan mereka. Lalu Musa menghadap Tuhan dan menyampaikan dua kesusahan hati
yang dia rasakan sudah tidak kuat lagi memikulnya sendiri. Nah, saudara, yang pertama itu adalah beban berat dan tanggung jawab atas seluruh bangsa yang dia pimpin. Nah, itu tercatat di Bilangan 11 ya, ayat 11 dan 12. Tertera di layar, mari kita baca ya. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Mengapa kau perlakukan hambamu ini dengan buruk dan mengapa aku tidak mendapat kasih karunia di matamu, sehingga engkau membebankan kepadaku tanggung jawab atas seluruh bangsa ini?" Jadi saudara, Musa itu dia merasa nasibnya itu buruk ya, harus memikul tanggung jawab yang berat, harus melakukan ya tugas-tugas yang Tuhan percayakan itu dengan beban yang begitu berat rasanya. Dikatakan, akukah yang mengandung seluruh bangsa ini, atau akukah yang melahirkannya, sehingga engkau berkata kepadaku, pangkulah dia seperti pak pengasuh memangku anak yang menyusu, berjalan ke tanah yang kau janjikan dengan bersumpah kepada nenek moyangnya. Saudara, beban yang terasa berat ini karena bertubi-tubi, terus-menerus, tidak habis-habisnya, dirasakan seperti pengasuh yang harus menggendong anak kecil, mengasuh mereka sepanjang perjalanan sampai ke tanah perjanjian. Nah, saudara, sama halnya ya, setiap orang pasti tidak kuat kalau terus-menerus menghadapi stres, beban berat, bisa tumbang, bahkan bisa depresi. Saudara, kesusahan hati Musa yang kedua itu adalah tuntutan ya daripada bangsa Israel ya yang meminta daging untuk dimakan. Nah, dikatakan di Bilangan 11 ayat 13 sampai 14. Mari kita baca bersama ya. Dari manakah aku mengambil daging untuk diberikan kepada seluruh bangsa ini? Sebab mereka menangis kepadaku dengan berkata, berilah kami daging untuk dimakan. Aku seorang diri tidak dapat memikul tanggung jawab atas seluruh bangsa ini, sebab terlalu berat bagiku. Saudara, Musa itu stres ya. Bagaimana mungkin bisa penuhi permintaan ya mereka, yaitu orang-orang Israel yang jumlahnya begitu banyak ya. Karena tekanan dan stres ini, Musa sampai lupa bahwa Tuhan punya banyak cara menolong mengatasi beban berat. Nah, cara Tuhan bagaimana ya? Yang pertama, Tuhan itu minta Musa kumpulkan 70 orang tua-tua bangsa, yaitu yang diakui sebagai pemimpin bangsa kelompok ya, supaya mereka berdiri di kemah pertemuan bersama-sama dengan Musa. Lalu Tuhan memindahkan sebagian tanggung jawab Musa kepada mereka. Mari kita baca di Bilangan ya 11, 16 ya 17. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, kumpulkanlah di hadapanku dari antara para tua-tua Israel 70 orang yang kau ketahui menjadi tua-tua bangsa dan pengatur pasukannya. Kemudian bawalah mereka ke kemah pertemuan, supaya mereka itu berdiri di sana bersama-sama dengan engkau. Maka aku akan turun dan berbicara dengan engkau di sana. Lalu sebagian dari roh yang hinggap padamu itu akan kuambil dan kutaruh atas mereka. Saudara, ini artinya bahwa sebagian kuasa yang telah Tuhan berikan kepada Musa akan diambil Tuhan, diberikan Tuhan kepada mereka, yaitu pemimpin yang lain. Maka mereka bersama-sama dengan engkau ya akan memikul tanggung jawab atas bangsa itu. Jadi tidak usah lagi engkau seorang diri memikulnya. Saudara, ketika Tuhan memanggil dan memilih kita melakukan pekerjaannya,
Saudara ingat bahwa Tuhan itu tidak akan membiarkan kita sendiri menanggung semua beban berat. Tuhan akan turun tangan menolong. Tuhan akan meringankan beban kita jika terasa sudah tidak mampu lagi. Seperti Tuhan menolong meringankan tanggung jawab Musa kepada pemimpin kelompok lainnya. Nah, saudara, di Matius 11 ayat 28 firman Tuhan berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu." Nah, saudara, yang kedua ya, Tuhan minta supaya Musa katakan kepada bangsa Israel untuk kuduskan diri, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan ajaib. Tuhan janji akan memberi mereka daging untuk dimakan. Bukan hanya 1 hari, bukan 2 hari, bukan 5 hari, bukan 10 hari, bukan 20 hari, tetapi genap sebulan lamanya, sampai makanannya keluar dari hidung, sampai muntah-muntah, sampai mereka muak ya. Saudara, itu tercatat di Bilangan 11 ayat 19 sampai 20 ya. Saudara, Musa mengingatkan Tuhan ya bahwa jumlah bangsa Israel yang bersamanya itu banyak sekali. Ada 600 orang berjalan kaki. Maksudnya orang-orang dewasa ya, belum termasuk anak-anak ya. Bagaimana Tuhan dapat berkata akan memberi mereka makan daging secukupnya genap selama 1 bulan? Di manakah ada ternak kambing, domba, dan lembu sapi begitu banyak yang harus dipotong untuk mengenyangkan mereka selama 1 bulan ya? Atau dapatkah ditangkap segala ikan di laut bagi mereka? Nah, saudara, kembali Musa itu lupa ya bahwa Tuhan punya banyak cara menolong ya. Tuhan Maha Kuasa. Bagaimana Tuhan telah mengadakan banyak mujizat ya, mendatangkan tulah di Mesir, membawa mereka keluar dari Mesir. Tuhan telah membelah laut Teberau ketika mereka dikejar tentara Mesir. Ketika Tuhan menyediakan mana yang cukup untuk makanan mereka selama berdiam di padang gurun. Nah, saudara, apa jawab Tuhan? Di Bilangan 11 ayat 23 ya, Tuhan menjawab Musa, "Masakan kuasa Tuhan akan berkurang untuk melakukan itu? Sekarang engkau akan melihat apakah firman-Ku terjadi kepadamu atau tidak." Nah, saudara, apa yang Tuhan lakukan menjawab Musa? Nah, itu di Bilangan 11 ayat 31 sampai 34 dikatakan bahwa Tuhan mendatangkan angin dari laut, membawa burung-burung puyuh yang terbang rendah sekali sampai 1 meter di atas permukaan tanah. Mereka itu, maksudnya burung-burung puyuh itu berterbangan di atas perkemahan itu sampai sejauh beberapa kilometer di sekitarnya sepanjang hari, sepanjang malam, dan hari-hari berikutnya. Lalu ya, orang-orang Israel itu mereka menangkap burung-burung itu ya, burung-burung puyuh itu paling sedikit ya, 1 orang itu 1000 kilogram. Wow, sudahlah lihat betapa rakusnya mereka ya. Mereka mengolah daging itu ya, kemudian mereka makan. Saudara, bahkan saking rakusnya mereka makan, Tuhan menjadi marah dan mendatangkan wabah di antara mereka. Bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Saudara, Tuhan memberi daging puyuh ya untuk dimakan oleh orang-orang Israel itu dengan cara yang begitu ajaib, yang bahkan tidak terpikirkan oleh Musa. Nah, di Perjanjian Baru, saudara, Yesus menggunakan banyak cara menolong orang-orang lemah, menolong orang-orang yang tidak berdaya, menyembuhkan orang-orang yang sakit. Di Matius 9 ayat 23 sampai 29 ya, ayat 30
Yesus menyembuhkan 2 orang buta dengan menjamah mata mereka dan berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka bisa melihat lagi. Tetapi di Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 12, Yesus menyembuhkan mata orang buta sejak lahir dengan meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskan pada mata orang buta tersebut. Setelah itu menyuruhnya pergi membasuh dirinya dalam kolam Siloam. Maka meleklah matanya dan dapat melihat. Saudara, lihat, Yesus juga punya berbagai cara ya menolong orang. Nah, apakah persoalan dan pergumulan atau beban berat yang saudara hadapi saat ini? Saya tidak tahu, saudara, tetapi Tuhan Yesus tahu. Dia Maha tahu dan Dia Maha kuasa. Oleh karena itu, saudara, jangan bersungut-sungut kepada Tuhan, tetapi bertekunlah dalam doa dan senantiasa berharaplah kepada Tuhan yang punya banyak cara menolong kita. Tuhan juga bisa mengirim orang yang kita tidak kenal menjadi perpanjangan tangan Tuhan menolong kita. Kemudian orang tersebut bisa menghilang, artinya sudah tidak muncul lagi ya, seperti malaikat saja. Nah, daripada mengirim orang yang sudah sering menolong kita, tetapi pada saat kita berharap kepadanya, ternyata dia tidak menolong. Nah, saudara, menghadapi hal-hal seperti ini kita jangan menjadi kecewa, karena Tuhan tidak lagi mengutusnya. Sebab Tuhan punya banyak cara menolong kita. Dan Tuhan tidak mau bahwa kita ini menjadi orang yang berharap kepada manusia lebih daripada berharap kepada Tuhan. Nah, di 1 Korintus 2 ayat 9 tertulis, "Apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia." Saudara, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Percayalah dan berharaplah kepada Tuhan. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Saudara-saudara, kalau saudara diberkati melalui renungan setiap Jumat pagi ini, mari saudara tekan like, bahkan tekan tombol subscribe dan bagikan ya kepada teman-teman, Bapak Ibu Saudara ya, sehingga banyak orang akan diberkati dengan mengikuti renungan pagi setiap Jumat ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih buat firman-Mu kepada kami semua, di mana kami diingatkan oleh Tuhan bahwa untuk tidak berputus asa, tidak kecewa pada saat kami menghadapi banyak pergumulan, persoalan, masalah, apakah itu urusan keluarga, apakah itu urusan dalam bisnis, usaha, atau urusan dalam pelayanan. Sebab Tuhan, Engkau punya banyak cara menolong setiap kami. Engkau selalu beserta dengan kami. Engkau maha hadir, Engkau maha kuasa, dan Engkau sanggup Tuhan untuk mengatasi semua persoalan kami, dan Engkau sanggup menolong setiap kami. Ajarkanlah kami Tuhan untuk selalu berharap kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau Tuhan maha kuasa punya banyak cara untuk menolong kami. Biar kami boleh terus dan tetap menjadi teguh di dalam Engkau, Yesus Kristus, yang memberi kami semua kekuatan untuk menanggung segala perkara di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, GBI Afia dimanapun berada, bahkan teman-teman yang beserta dengan kami mengikuti renungan pagi setiap Jumat. Tuhan memberkati berlimpah-limpah.
Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan kami berdoa. Saudara, mari angkat tangan kita, terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati dan melindungimu. Tuhan Yesus menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan Yesus menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kasih Allah Bapa di sorga, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan di dalam Roh Kudus menyertai kita semua mulai hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas.